Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian sehat semua dan siap mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara penyajian data. Kalian masih ingat pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu cara penyajian data ada 3. Yang pertama adalah diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, mari kita mengenal apa yang dimaksud dengan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Setelah mengumpulkan data, tentunya data ini harus kita olah agar mempunyai makna. Misalkan kita punya data nilai hasil ulangan matematik dari 36 siswa sebagai berikut. Nah, data ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Diagram batang. Grafik data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Dalam diagram batang dibutuhkan sudut datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah data nilai tes ulangan akhir pelajaran matematik yang diikuti oleh 33 siswa. Dari data di atas, kita akan membuat diagram batang. Diagram garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik pada bidang bilangan. Ada sumbu datar untuk menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak dan sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Diagram garis umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun. Berikut adalah data nilai tes ulangan akhir pelajaran matematik yang diikuti oleh 33 siswa. .
Dari data di atas, kita akan membuat diagram garis. Yang pertama, kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Selanjutnya, berdasarkan tabel, kita hubungkan angka 4 dengan 1, 5 dengan 6, angka 6 dengan 9, angka 7 dengan 7, angka 8 dengan 5, angka 9 dengan 4, dan angka 10 dengan 1. Selanjutnya kita garis, kita hubungkan titik A dan B, B dan C, dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram garis. Diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, diperlukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data, atau juga bisa besarnya sudut pusat vektor lingkaran. Penyajian data dalam bentuk lingkaran terbagi atas beberapa juri yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Hasil pengumpulan data ukuran sepatu terhadap 24 siswa diperoleh data sebagai berikut. Sekarang kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita perlu sudut pusat dari masing-masing ukuran sudut. Nah, sekarang besar sudut pusat dari ukuran sepatu telah kita peroleh. Siapkan busur kalian. Mari kita buat diagramnya.
Sudut pusatnya 60 untuk ukuran 34, 33, 30, 39, 45, 38, 60, dan 37, 90 derajat. 36, 30, dan terakhir 35, 45 derajat. Jangan lupa kita beri warna yang berbeda agar tampilannya lebih menarik. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.